Kami dari kelompok 1 resep 1 akan menampilkan sebuah video terkait perhitungan resep. Jangan lupa tonton videonya ya. Setelah mendapatkan resep, kita cek terlebih dahulu mengenai kelengkapan dari resep tersebut. Caranya adalah sebagai berikut. Ini adalah salah satu contoh resep yang kita dapatkan. Secara administratif, resep ini kurang lengkap ya. Apa saja sih bagian yang kurang lengkap tersebut? Yang pertama adalah nomor SIP atau nomor surat izin praktek dari dokter tersebut. Di dalam resep tidak tercantum nomor SIP ya. Yang kedua adalah tanggal resep. Di dalam resep tidak tercantum tanggal pembuatan resep tersebut. Yang ketiga adalah paraf dokter. Di dalam resep, dokter tidak mencantumkan paraf. Yang keempat adalah expired date dari obat tersebut. Ini penting ya. Kemudian kita tahu bahwa di dalam resep ini terdapat singkatan yang memuat bahasa Latin yang memiliki arti tersendiri. Yang pertama adalah resip, yang artinya adalah ambillah. Yang kedua adalah SUC yang memiliki arti bahasa Latin signa usus cognitis, yaitu cara pemakaian sudah diketahui, yang signa ini memiliki arti tandai. Kemudian ada pro ini memiliki arti untuk, dan et yang memiliki arti hingga. Di dalam resep Vaseline Flavum at 10 memiliki arti bahwa tambahkan Vaseline Flavum hingga 10. 10-nya ini bisa dalam gram. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan peracikan dan penyelesaian peracikan pada resep nomor 1. Pada resep 1, permasalahan peracikannya yang pertama yaitu pembuatan salep dengan bahan antibiotik tidak stabil dalam basis yang mengandung air, sehingga dapat mengalami kemunduran khasiat di dalam larutan berair. Untuk penyelesaian peracikannya yaitu pembuatan salep dengan cara menggunakan dasar salep yang anhidrous atau Vaseline Flavum. Tanggal kadaluarsa obat ditulis karena bahan antibiotik. Untuk permasalahan peracikan yang kedua yaitu perhitungan bahan dengan perbandingan BM. Untuk penyelesaian peracikannya yaitu digunakan perbandingan BM dengan tetrasiklin hidroklorid, yaitu BM tetrasiklin per BM tetrasiklin base dikali berat total tetrasiklin base yang diminta. Halo, saya Tri Suhartati. Kita lanjutkan untuk perhitungan resep dari Dr. Airlangga untuk Nyonya Anggi. Resep tersebut merupakan racikan resep salep tetrasiklin dalam Vaseline Flavum. Tetrasiklin yang diresepkan adalah dalam bentuk base 3%, yaitu 3% kali total resep 10 gram sama dengan 300 mg. Sediaan tetrasiklin dalam bentuk hidroklorid 250 mg atau 500 mg per kapsul, sehingga kita perlu konversikan ke dalam bentuk base-nya. Maka kita peroleh informasi bahwa dari Pharmacope Indonesia, tetrasiklin base mempunyai BM 444.44 dan tetrasiklin hidroklorid adalah 480.91. Dari nilai itu kita dapat hitung, kita konversikan. Tetrasiklin hidroklorid yang diperlukan adalah 480.91 per 444.44 kali 300 mg total resep, maka akan diperoleh 320 mg tetrasiklin hidroklorid. Tetrasiklin yang kita ambil dalam bentuk 250 mg per kapsul, maka kita harus menimbang 1,3 kapsul. Kita ambil satu kapsul penuh 250 mg ditambah dengan 0,3 kapsul penipisan. Penipisan dilakukan dengan cara menimbang serbuk kapsul. Masing-masing kapsul kita timbang beratnya. Kita misalkan berat bubuk satu serbuk kapsul per kapsul adalah 300 mg. Maka kita peroleh 0,3 kapsul kali 300 mg adalah 100 mg. Maka total berat tetrasiklin hidroklorid adalah 400 mg. Dari nilai tersebut kita dapat timbang Vaseline yang diperlukan sebanyak 10 gram dikurangi total berat tetrasiklin, yaitu 400 mg, hingga sama dengan 9.600 mg atau 9,6 gram Vaseline yang harus ditimbang. Setelah melakukan penimbangan bahan, langkah selanjutnya cara peracikan. Cara peracikan, pastikan kondisi timbangan dalam keadaan diam, putar penyangga timbangan, perhatikan jarum timbangan, putar mur pengatur keseimbangan ketika ke dalam untuk bagian timbangan yang lebih berat, dan keluar untuk timbangan yang ringan. Lakukan hingga timbangan setara, jarum timbangan terletak di bagian tengah skala. Kemudian, tara tub salep menggunakan timbangan. Langkah berikutnya, Vaseline Flavum ditimbang sebanyak 9,6 gram atau 9.600 mg. Langkah berikutnya, ditimbang 2 kapsul tetrasiklin HCl secara bergantian, timbang berat kapsul tetrasiklin HCl 1, kemudian timbang tetrasiklin HCl 2. Kemudian diambil berat kapsul tetrasiklin HCl yang dibutuhkan. Langkah berikutnya, tambahkan Vaseline Flavum ke dalam mortir sama banyak dengan tetrasiklin HCl.
Yang berikutnya, tambahkan tetrasiklin HCl ke dalam campuran 4. Yang tadi campuran 4 yang vaselin flavum sama banyak dengan tetrasiklin HCl. Kita campurkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah kerja dari nomor 6 sampai 8. Langkah selanjutnya yaitu langkah nomor 6, masukkan sisa vaselin flavum, garus dengan hati-hati sampai homogen. Jadi maksudnya si vaselin flavum ini akan dimasukkan ke dalam mortir yang sudah berisi tetrasiklin HCl. Selanjutnya yaitu nomor 7, kita akan masukkan campuran zat nomor 6 ke dalam tub. Jadi nanti campuran yang di nomor 6 ini akan dimasukkan ke dalam tub dengan cara sebagai berikut. Yang pertama kita olesin parafin liquid di atas perkamen. Jadi parafin ini akan diolesin di atas perkamen. Kemudian langkah selanjutnya gulung kertas perkamen. Di kertas perkamen ini akan kita gulung menjadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya jepit ujung kertas perkamen dengan pinset. Jadi kita akan jepit ini pinsetnya, ini kertas perkamen yang sudah digulung, kita akan jepit, kemudian akan kita masukkan ke dalam tub secara perlahan. Jadi nanti kertas perkamen ini akan kita masukkan ke dalam tub. Langkah selanjutnya setelah semua masuk, ujung tub diisi dengan campuran nomor 6 lalu tutup. Jadi ditimbang bobot akhir dengan persentase kesalahan dengan menggunakan rumus, yaitu bobot yang diminta dikurang bobot total, kemudian dibagi bobot yang diminta lalu dikalikan dengan 100%. Setelah obat selesai dibuat, kita siapkan etiketnya. Untuk obat penggunaan luar kita gunakan etiket warna biru, dan untuk obat dalam kita gunakan warna putih. Sedangkan pada resep dicantumkan untuk penggunaan obat luar, maka kita menggunakan yang berwarna biru. Di dalam etiket yang telah kita buat, kita wajib mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon apotek, kemudian nama apoteker penanggung jawab, dan nomor surat izin praktek apoteker penanggung jawab, kemudian tanggal dan nama tempat pembuatan, kemudian nama pasien dan cara penggunaan obatnya. Untuk penggunaan obat luar, jangan lupa untuk mencantumkan keterangan obat luar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dah. Udah ya.